Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini Senin tanggal 5 Juni, firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 146 ayat 5. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian adapun judul daripada renungan ini adalah berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolongnya. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, saya mau bertanya lewat renungan ini kepada kita sekalian. Sudahkah saudara berbahagia? Sudahkah saudara berbahagia? Tentu pertanyaan ini mengajak kita sekalian untuk melihat akan kondisi kita masing-masing sekarang. Apakah hal yang dapat membuat saudara bahagia? Pertanyaan ini kembali untuk melihat kepada diri kita, sesungguhnya apakah yang paling penting? Apakah yang paling berharga bagi saudaraku sekalian? Barangkali situasi, pergumulan, kekurangan yang kita miliki membuat kita tidak bahagia, benar bukan? Atau jangan-jangan oleh karena berbagai desakan, kesulitan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita, itu membuat kita menjadi tidak bahagia. Dan saya mengatakan banyak orang yang berkata bahwa dia bahagia menurutnya adalah jikalau dia sudah memiliki baik itu hal-hal yang dia sudah harapkan dan nanti-nantikan di dalam kehidupan ini. Sesungguhnya hal itu tidak salah jikalau kita mendapatkan hal-hal yang demikian dan itu menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi diri kita sekalian. Tetapi lewat firman Tuhan pada hari ini, kepada kita diajak untuk melihat apakah kebahagiaan yang sejati itu. Apakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Di sini pemazmur mau mengajak kita bahwa kebahagiaan itu adalah jikalau kita mempunyai Allah dan menjadikan Dia sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jelas sekali, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Mengapa hal itu dikatakan? Sebab pada saat itu berkembang sebuah pemahaman, sebuah kepercayaan orang-orang yang menaruh harapannya kepada mereka para bangsawan, kepada para anak manusia yang dianggap mampu memberikan keselamatan bagi hidupnya. Sementara semua itu adalah dapat menghadirkan kekecewaan di dalam kehidupan ini. Karena manusia pada prinsipnya bersifat
terbatas. Orang yang bersandar kepada manusia akan mengalami kesia-siaan karena manusia bersifat terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Tetapi Allah memiliki kekuatan melampaui segala apa yang dapat manusia kerjakan. Itu sebabnya berbahagialah mereka yang tinggal bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya inilah yang membawa sukacita dan pengharapan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Agar kita tidak bersandar kepada hal-hal yang kita dapat lihat dalam duniawi ini. Amsal 3 ayat 5 juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahkan kepada pengertian kita sendiri. Janganlah bersandar kepadanya. Sebab sering sekali manusia itu juga salah dalam hal yang dia pikirkan dan hal yang dia putuskan dalam hidupnya. Amat berbeda jikalau kita datang dan mengharap kepada Tuhan. Karena dialah yang menciptakan manusia. Dan dia jugalah yang menghadirkan keselamatan bagi manusia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan menegakkan pertolongannya. Menegakkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban daripada keadilan itu. Membawa kehidupan, memberikan roti bagi mereka yang sedang kekurangan dan miliknya dirampas oleh orang-orang lain. Yang membawa keselamatan bagi mereka yang terkurung oleh karena kesetiaannya, keteguhannya, kebaikannya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, biarlah pengakuan ini menjadi milik kita dan pengakuan kita bersama-sama. Katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam hidupku. Katakan bahwa Tuhanlah dan hanya Dialah yang mampu menjamah seluruh kehidupanku di dalam segala sesuatu kesulitan, pergumulan, dan beban yang kita hadapi. Katakan bahwa hanya Dialah yang kita puji dan yang kita sembah dalam hidup ini. Sebab melalui Dia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus telah nyata keselamatan yang dibawa bagi seluruh dunia ini. Mari jadikan Tuhan miliki Allah dalam hidupmu. Biar Dia menjadi penolong di dalam segala kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ketika Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang indah kepada kami dalam hidup yang kami rasakan sampai saat ini. Engkaulah yang kami puji dan yang kami sembah. Dan lewat firman-Mu yang begitu berharga yang kami dengarkan, membawa kami agar senantiasa menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dalam hidup ini. Agar kami tetap datang kepada Tuhan dan memiliki Engkau selama-lamanya. Supaya kami tidak bersandar kepada pengertian dan pikiran kami sendiri. Agar kami tidak bersandar kepada segala sesuatu hal yang di dunia ini. Sebab semuanya itu bersifat terbatas. Tetapi Engkau yang telah menciptakan kami, Engkau juga yang memelihara kehidupan kami dan menghadirkan keselamatan bagi kami semuanya. Itu telah kami rasakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi hidup kami sekalian dari dosa-dosa kami. Maka untuk itu Bapa, apapun yang kami raih dan yang ingin kami kejar dalam hidup ini, biarlah hidup kami tetap di dalam Tuhan. Apapun situasi, keadaan, beban yang kami hadapi ini, biarlah kami tetap berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan yang daripada-Mu. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya hidup mereka tetap dipulihkan, dikuatkan, ditopang oleh nama-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.